Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudaraku berada, doa saya saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun hidup kita dan juga yang memberikan kepada kita hikmat pengertian untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam firman Tuhanlah kita dimampukan untuk dapat melakukan segala yang baik yang berkenan kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai pada hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan selalu menyertai. Berkati kami, ajari kami untuk dapat menjalani hidup kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itulah kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kami, serta memberi hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti setiap apa yang telah terjadi dalam hidup kami, dan kami pun mengerti melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 25 Maret 2025 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Dalam bahasa Batak Ulau ni Apostel 10 ayat 25. Demikianlah dikatakan. Alai mareak tongabor ngini martangiang masih Paulus dohot si Silas mamuji debata, dipatangi-tangi akka natar hurumi. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Cinta. Setiap orang rata-rata mempunyai cinta dalam dirinya. Cinta kepada sahabat, kepada kekasih, kepada orang tua, anak, dan lain sebagainya. Cinta ini bisa menjadi sumber kekuatan dan juga bahkan menjadi sumber kelemahan bagi seseorang. Sebagai kekuatan, cinta itu sungguh luar biasa. Banyak hal yang terjadi di luar akal manusia. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada manusia yang lain, cinta kepada banyak hal bisa mengubah kita dari orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang yang kuat, yang berani, serta percaya diri melakukan apapun demi apa yang dicintai. Demikianlah cinta Paulus kepada Tuhan. Cintanya kepada Yesus Kristus membuat dia menjadi kuat, berani menghadapi berbagai-bagai kesulitan dalam hidupnya. Cintanya kepada Tuhan membuat dia mampu melakukan di luar dari akal manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Paulus dalam keadaan terbelenggu, kakinya diikat, mereka mengalami penderitaan di dalam penjara. Belenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi kemana-mana. Tetapi lihatlah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus dan sahabatnya Silas dalam penjara, mereka tidak berhenti untuk berdoa. Cintanya kepada Tuhan membuat mereka kuat, membuat mereka berani menghadapi persoalan, bahkan menghadapi hukuman.
Dalam keadaan itu mereka sanggup berdoa dan bernyanyi memuji-muji Tuhan. Dengan apa yang mereka lakukan, orang lain pun melihat dan mereka menjadi saksi kalau kekuatan cinta itu sungguh-sungguh memberi keberanian bagi orang-orang yang melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta kita kepada Tuhan pasti membuat kita menjadi berani, membuat kita menjadi kuat, tegar di dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan dalam hidup ini. Mungkin kita belum seperti Paulus dan Silas yang didera, dilempar ke dalam penjara. Dan tentu di penjara mereka tidak baik-baik saja. Mungkin banyak di antara kita yang akan jatuh, berputus asa. Lihatlah saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus dan sahabatnya Silas ini menjadi kekuatan, menjadi teladan bagi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga kita mau dan terus dimampukan melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan melakukan apa saja di luar dari jangkauan kita sebagai tanda cinta kasih-Nya kepada kita. Bukankah Ia telah melakukan hal yang luar biasa? Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi kekuatan di luar daripada Tuhan. Sebab itu percayalah dan teruslah mencintainya. Mencintai Tuhan berarti kita melakukan kehendak-Nya, taat dan terus setia di dalam kehidupan kita. Jika hari-hari kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan, jika hari-hari kita diisi oleh berbagai-bagai pergumulan, percayalah saudara, saat itu Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Amin. Dia akan memelihara kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya akan bacakan bagi kita semua secara lengkap apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yakinlah saudara, kita semua dipanggil untuk berjalan dan menikmati apa yang telah direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yakin percayalah, Dia terus mengasihi kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus meyakini itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Sebab itu saudara teruslah bersaksi, berdoa dan bernyanyi. Jangan pernah goyah, lemah, bahkan berputus asa. Biarlah berbagai-bagai pergumulan masalah hidup yang terjadi membuat kita semakin bertekuk lutut, melipat tangan sujud berdoa kepada Tuhan. Biarlah berbagai-bagai yang terjadi dalam hidup kita membuat kita semakin kuat, semakin berani, dan terus menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang selalu Engkau berikan kepada kami melalui berbagai-bagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kami mau meneladani Paulus, kami mau meneladani kehidupan Silas juga untuk tetap kuat, memuji Tuhan dan terus berdoa jikalau kami sedang menghadapi pergumulan. Kami yakin dan percaya dalam berbagai-bagai pergumulan itu Tuhan bekerja menjadikan segala sesuatu lebih baik, melebihi dari apa yang kami pikirkan. Berkati kami, ajari kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berikan penghiburan dan kekuatan bagi saudara kami yang lemah, dan juga kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami serahkan seluruh kehidupan ini, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.